Em, Dion, aku benar-benar senang karena kamu sekarang sudah benar-benar berubah dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kalau boleh aku tahu, kamu kenal model ini dari mana ya? Yang waktu kemarin itu yang kamu nemenin aku acara fashion show. Nah di situ kan aku bilang ada satu model yang bagus banget. Nah itu Anita yang jadi brand ambassador aku. Alhamdulillah. Sepertinya Maya nggak tahu hubungan aku dengan Anita. Kebahagiaan Rehan itu nggak bisa membuat aku cemburu dan nggak bisa membuat aku marah. Terserah kamu deh. Akhirnya Rehan bisa menemukan perempuan yang cocok dengannya. Bunda pasti sangat bahagia mendengar hal ini. Aku harus segera memberitahu Bunda. Bunda, aku ingin mengatakan satu hal sama Bunda mengenai Rehan. Memangnya ada apa dengan Rehan? Kenapa? Rehan belum pulang juga. Saat ini Rehan sedang makan berduaan di restoran bersama Bella. Benarkah itu, Najwa? Ibu rasa mungkin itu hanya makan malam biasa. Kamu nggak perlu cemburu. Aku sama sekali nggak cemburu, Bunda. Tapi kenapa kamu nggak cemburu? Apa Bunda masih ingat dengan kesepakatan kita? Bunda ingin sekali memiliki cucu dari keturunannya Rehan. Kalau memang Rehan dan Bella itu berjodoh, aku mau menggendong keturunan Rehan. Walaupun itu bukan dari rahim aku. Najwa, apa yang kamu katakan itu benar-benar tulus. Iya, Bunda. Keinginan aku cuma satu. Yaitu melihat Rehan bahagia. Walaupun kebahagiaan itu bukan untuk aku, Bunda. Apakah Najwa benar-benar tulus mengatakan hal itu? Kalau memang benar, itu artinya Najwa benar-benar tulus mencintai Rehan. Tapi apapun yang terjadi, saya sama sekali tidak sudi mempunyai menantu seperti kamu, Najwa. Gila ya. Aku udah capek-capek ngikutin Rehan sampai ke restoran. Dan Najwa biasa aja. Padahal jelas-jelas dia sama sekretarisnya ada apa-apa. Aneh banget sih Najwa. Anita, kamu dari mana sih? Malam-malam begini baru pulang. Mami gak usah kepo ya. Kamu itu seorang ibu, punya anak yang mesti kamu urus, Anita. Kamu nggak bisa lepasin tanggung jawab kamu begitu aja. Mami mau ngurus hidup aku. Mami inget ya, Mami di sini tuh cuma numpang doang, jadi nggak usah banyak ngomong ya. Oke. Mami tidak akan ngomong lagi sama kamu. Kamu urus bayi kamu. Dan sekarang malam ini bayi kamu tinggal di kamar kamu. Untuk saya, pegang. Taj, maafin Mami ya. Mami pulang malam-malam gini. Kok aku selalu ingat Mumtaznya Mayang ya? Padahal aku sendiri juga punya Mumtaz. Aku rasa ibu kamu sudah tidur. Sebaiknya aku kembali lagi ke kamar itu ya. Maafin aku ya, Mas. Gara-gara aku
kamu jadi harus berkorban dalam sandiwara ini. Aku justru bersyukur sekarang. Dengan kondisi seperti ini, Mumtaz bisa mendapatkan tempat yang layak buat dia. Bahkan kasih sayang seorang ibu yang kamu berikan. Halo Anita. Anita, untuk apa dia nelfon Mayang malam-malam begini? Apa ada hal penting yang ingin dikatakan ke Mayang? Atau jangan-jangan... Halo Mayang, gimana kabar anak kamu? Mumtazku baru aja tidur. Oh ya, Mumtaz juga baru aja tidur. Aku khawatir kalau sampai Mayang dan Anita terlalu dekat, itu bisa membongkar penyamaran aku. Kamu kenapa nelfon Anita? Pasti kamu kangen ya sama Mumtazku. Iya, tadi pas aku lagi tidurin Mumtaz aku tiba-tiba keinget Mumtaz kamu, jadi aku telepon. Ya, mungkin karena nama bayi kita sama kali. Jangan-jangan mereka berdua saling tukar informasi tentang alasan kenapa mereka menamakan bayiku dengan Mumtaz. Ya udah, anak kamu udah tidur kan? Sebaiknya kamu juga tidur juga ya. Terima kasih Anita. Selamat malam. Iya, bye Mayang. Mas, kamu sakit? Enggak. Aku cuman kurang tidur kayaknya. Tapi kok kamu tiba-tiba pucat gitu sih? Mungkin ada baiknya sekarang aku masuk kamar tamu dan istirahat. Kamu juga jangan lupa, kamu harus istirahat ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najwa, kamu masih belum tidur? Aku mana bisa tidur kalau kamu belum pulang. Aku minta maaf Najwa, karena kamu jadi tidur larut. Nggak apa-apa kok. Oh ya, aku udah siapin air hangat buat kamu mandi. Oke, terima kasih Bella. Astagfirullah, apa yang sudah kukatakan? Kenapa aku menyebut nama Bella? Maafkan aku Najwa, aku tidak sengaja menyebut nama Bella. Nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu sekarang aku bikinin teh dulu buat kamu ya. Ya Allah, aku ini kenapa? Kenapa nama Bella bisa terucap? Aku harus bicara padanya. Kenapa Rehan memanggil aku dengan sebutan Bella? Apakah ini ketidaksengajaan atau memang Rehan sudah punya perasaan kepada Bella? Najwa, aku merasa tidak enak. Ini semua karena tadi aku bicara banyak dengan Bella, makanya aku terbawa-bawa menyebutmu dengan nama Bella. Nggak apa-apa kok Rehan. Kamu kok malah panik kayak gini sih? Yakin kamu tidak apa-apa? Iya, aku bisa ngerti kamu pasti sering banget ngobrol sama Bella, maka dari itu kamu sampai salah sebut. Tapi aku nggak masalah, kamu kenapa harus sampai panik kayak gini? Ya, pastilah. Aku kan merasa tidak enak. Bagaimana mungkin seorang suami menyebut nama lain pada istrinya sendiri? Setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan, Rea. Aku nggak apa-apa, aku. Terima kasih Najwa. Terima kasih karena kamu mengerti. Buat aku? Oke. Saya sangat bahagia. Ini adalah pertama kalinya saya mendengarkan
Rehan menyebutkan nama lain. Nama Bella. Selain nama Najwa. Saya harus segera membelikan Bella hadiah-hadiah. Supaya Bella merasa nyaman dengan hubungannya dengan Rehan. Karena saya, ibu mertuanya, menyetujui hubungan Bella dengan Rehan. Ya ampun Aldi, akhirnya kamu pulang juga. Wanita, aku datang ke sini bukan untuk menemui kamu. Aku datang ke sini karena aku hanya ingin bilang sama kamu. Kalau kamu adalah perempuan yang paling bodoh, wanita. Maksud kamu apa ya? Kamu sama sekali tidak tahu. Aku sudah bohongin kamu, wanita. Aku sudah menipu kamu. Dan kamu sudah makan tipuan aku mentah-mentah. Selama ini kamu sudah membohongi kenyataan tentang siapa orang tua daripada Mumtaz. Apa kamu pikir anak yang selama ini ada sama kamu itu anak kamu? Anita, sekarang kamu jadi perempuan yang kebingungan. Apa kamu sadar dan kamu yakin kalau anak yang selama ini kamu gendong adalah anak kamu? Jadi selama ini kamu nipu aku, kamu bohongin aku. Kamu keterlaluan banget sih. Ya ampun, aku cuma mimpi buruk. Ini bayi siapa sebenarnya? Kok aku bisa mimpi kayak gini sih tentang Aldi? Jangan-jangan ini cuma permainan Mami lagi. Mami! Mami! Mi, aku nggak mau tidur sama dia. Mami aja yang tidur sama bayi ini. Anita, bayi ini bayi kamu. Setiap malam dia harus tidur sama kamu, Anita. Itu kan kata Mami. Tapi sayangnya aku nggak percaya lagi sama Mami. Kamu maunya apa sih sebetulnya? Hah? Apa mau kamu? Sebelum Aldi temuin aku dan bilang kalau itu anak aku nggak mau ngurusin. Mami aja yang ngurusin. Oke, kalau kamu nggak mau urus, Mami yang akan urus bayinya Aldi ini. Bagus, tapi nggak di rumah ini. Di luar. Oke? Maksud kamu di luar di mana? Terserah Mami di mana. Asal jangan di rumah ini. Dan nanti untuk biaya perawatan aku bisa kasih 2 juta dalam sebulan. Kamu nggak bisa memperlakukan Mami seperti ini. Bayi ini tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab Mami. Pilihannya cuma 2. 2 juta dalam sebulan atau nggak sama sekali. Pilihan yang menyebalkan. Kalau aku nggak turuti Anita, aku nggak dapat 2 juta. Untuk sementara, aku harus ikuti permainan Anita. Tapi nanti, lihat aja kamu Anita. Apa yang akan Mami perbuat sama kamu. Kenapa diem? Sekarang juga keluar dari sini dan bawa anak itu. Kenapa sih? Nasib yang buruk bertubi-tubi. Dion! Mami? Mami ngapain malam-malam kesini? Mami diusir lagi sama Anita, Dion. Mami bikin masalah apa lagi sih? Kamu nggak usah sok polos atau sok nggak tahu. Pasti kamu cerita macem-macem kan soal bayi ini sama Anita. Kalau nggak dia nggak mungkin ngusir Mami malam-malam. Sok polos gimana maksud Mami? Mami itu udah bikin kesalahan besar, Mi. Aku sama sekali nggak pernah ngomong apapun ke Anita. Kalau kamu nggak cerita apa-apa, kenapa Mami diusir, Dion? Kenapa?
Mami nggak boleh menyalahkan orang lain atas kesalahan Mami sendiri. Mami udah resmi mengadopsi bayi ini. Berarti sekarang bayinya adik aku. Dan Mami harus mulai merawat bayi ini. Sekarang lebih baik kita pulang. Terpaksa kita harus pulang ke kontrakan kamu, Dion. Tuh kan, Ibu lihat. Den Farhan tidur sendirian. Kenapa ya? Mereka masih tidur terpisah. Berarti kemarin Neng Mayang alasan, Bu. Bilangnya Den Farhan meriang karena asinya kedinginan. Aku harus bicara sama Mayang. Mayang, Mayang, bangun nak. Mama? Mama ada apa malam-malam kesini? Mayang, jujur sama Mama. Kamu ada masalah apa sama Farhan? Sampai-sampai dia tidak tidur sekamar dengan kamu dan Muntas di sini. Ya Allah, Mama udah tahu semuanya. Bagaimana ini? Maafin Mayang ya, Ma. Mayang udah bohong sama Mama. Sebenarnya Mayang emang lagi berantem sama Mas Farhan. Astagfirullahaladzim. Mayang, dalam rumah tangga kalau ada selisih pendapat itu biasa. Tapi nggak pantas kalau kamu sampai pisah kamar seperti ini. Nggak baik, nak. Maafin Mayang, Ma. Seharusnya kamu tuh bicara sama suami kamu. Cerita sama Mama. Ada masalah apa kamu? Nah, gini, Ma. Mayang minta Mas Farhan untuk berhenti kerja sebagai supir taksi. Mayang mau Mas Farhan ngebantu kita di perusahaan. Tapi Mas Farhan tetap aja nggak mau. Mama ngerti. Tapi masalah itu, kamu bisa bicara baik-baik sama suami kamu, nak. Gak seharusnya sampai pisah kamar seperti ini. Ya? Sekarang, kamu temui suami kamu. Dan kamu minta maaf sama dia. Ya Allah, kenapa aku terjebak dalam situasi ini? Apa yang harus aku katakan pada Mas Aldi? Ayo, kamu temui sekarang ya. Mas Farhan.
Mas, Maya, ada apa? Apa Mumtaz kenapa-napa? Mas, aku minta maaf ya Mas. Aku udah salah maksain kehendak aku sama Mas. Iya, aku maafin kamu. Ibu, Farhan, kalau dalam rumah tangga ada berbeda pendapat, itu sudah wajar. Tapi bukan berarti kamu tidur terpisah dengan istri kamu. ternyata Ibu hari ini sudah mengetahui kalau aku dan Mayang tidur terpisah. Maafin aku ya Mas sekali lagi. Iya, udah dimaafin kan tadi? Ya sudah, kalian sudah baikan. Sekarang juga kalian cepat kembali ke kamar kalian ya. Kasihan Mumtaz, dia pasti kangen. Ingin tidur berdua dengan kedua orang tuanya. Ya sudah, Mama duluan ya. Iya, Ma. Mas Aldi, maafin aku ya Mas, aku harus pura-pura kayak gini supaya rasa kita nggak kebongkar. Iya, aku tahu. Ibu kamu sekarang lagi memperhatikan kita. Iya Mas, tadi juga aku kaget banget waktu tiba-tiba ibu datang dan ibu nyuruh aku untuk panggil kamu ke kamar ini. Aku benar-benar minta maaf ya Mas, aku udah ngerepotin kamu. Kamu malah pakai minta maaf. Ya mau gak mau kan kita tetap harus menjaga rahasia ini. Karena kan kita belum menemukan waktu yang tepat untuk menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Ya paling tidak untuk sementara kita jalanin aja dulu. Lagian Mumtaz kan juga masih sangat membutuhkan kamu. Kita saling ngebutuhin ya Mas, untuk nutupin rahasia kita. Ya, mau gimana lagi? Sebaiknya kamu tetap tidur di sini ya untuk beberapa waktu. Ya udah, nggak apa-apa. Aku tidur di sini. Kamu tidur. Gak usah, aku aja yang tidur di sofa Mas. Eits, kamu kan perempuan. Mending kamu tidur nemenin Mumtaz. Aku di sofa. Kaki kamu lagi begitu. Kau tidur di sofa, ntar tiba-tiba jatuh dari sofa. Mau? Ya udah. Ya udah. Selamat malam Mas Aldi. Malam. Galak amat ngasihnya. Gak apa-apa deh. Udah dikasih, terima kasih. Ya udah tidur. Kok kamu mau tidur aja bingung? Kok jadi senyum-senyum? Maafin aku Mas Aldi. Maafkan aku, Mayang. Ya Allah, kalau memang suamiku mencintai Bella, kuatkanlah hatiku untuk menerima kenyataan ini. Najwa? Astagfirullahaladzim, Bunda.
Ibu tahu, kamu saat ini pasti memikirkan Rehan kan? Kamu cemburu kan dengan Bella? Ibu tahu, saat ini pasti kamu merasa bahwa posisi kamu terancam. Aku sama sekali nggak memikirkan hal itu. Lagi pula, saat ini Bella itu kan hanya sekretaris Rehan di kantor. Dan aku rasa Rehan juga nggak mungkin mengkhianati aku, Bunda. Rehan itu cuma laki-laki biasa. Dia bisa saja jatuh cinta dengan perempuan manapun juga. Dengan perempuan yang lebih cantik. Kamu itu harus sadar dong. Kamu itu apa? Kamu itu siapa? Rehan pasti lebih tertarik berada di luar rumah dan bertemu dengan gadis-gadis yang cantik di sana. Astagfirullahaladzim, Bunda. Kenapa Bunda berbicara seperti ini? Lagi pula, apa Bunda meragukan anak Bunda sendiri? Insya Allah Rehan gak akan mengkhianati pernikahan kami. Aku sangat percaya pada kesetiaannya Rehan. Kamu bicara mengenai kesetiaan. Asalkan kamu tahu, kesetiaan itu hanya milik orang bodoh. Dan zaman sekarang, kesetiaan itu adalah barang yang sangat langka. Enggak, Bunda. Kesetiaan itu adalah hal yang paling mulia. Dan aku yakin Rehan masih memiliki. Dengar kamu Najwa, biar ibu perjelas sekali lagi. Laki-laki itu lebih menyukai perempuan yang baunya wangi, perempuan yang cantik, dan perempuan yang tidak kusam seperti kamu. Yang bau masakan, bau bumbu, bau gosong dan lain sebagainya. Kamu tuh harus siap-siap untuk dipermainkan oleh Rehan. Itu nggak mungkin, Bunda. Rehan nggak mungkin mempermainkan pernikahan kamu. Kalau kamu begini terus, jangan salahkan kalau Rehan akan selingkuh dengan perempuan lain, Najwa. Bunda, itu nggak mungkin terjadi. Lagi pula Bella itu teman aku, Bunda. Bella nggak mungkin mengkhianati pertemanan kami. Sebegitu percayanya kamu dengan teman kamu yang namanya Bella itu. Apa kamu pernah dengar yang namanya pagar makan tanaman? Kamu yakin kalau Bella tidak akan mengambil Rehan dari kamu? Dan ibu sangat berharap semoga Allah mengabulkan doa ibu. Ibu ingin agar Rehan segera cerai dari kamu, Najwa. Bunda, aku mohon istighfar. Bunda, tolong jangan ulangi lagi perkataan ini. Karena perkataan adalah doa, Bunda. Ya, memang benar, Najwa. Dan itu akan ibu ucapkan terus-menerus dan berulang-ulang. Oke, kalau kamu tidak mau diceraikan oleh Rehan, ibu berharap bisa punya 2 menantu. Yang satu, menantu seperti kamu. Dan yang satunya lagi, menantu yang jadi ratu sejagat, seperti Bella. Aku yakin Bella nggak mungkin melakukan hal itu karena aku yang sudah memperkenalkan Bella kepada Rehan. Memangnya siapa yang berani menjamin kalau Bella tidak akan merebut Rehan dari tangan kamu, Najwa? Siapa? Insya Allah aku percaya kepada Rehan karena Rehan nggak mungkin mendua. Dan Rehan juga nggak mungkin mengkhianati pernikahan kami. Rehan adalah laki-laki yang sangat setia. Dan dia hanya ingin memiliki satu cinta, Bunda. Tidak ada yang namanya satu cinta. Kalau kamu memang tidak mau bercerai dengan Rehan, serah pada kamu. Tapi ibu ingin supaya Rehan menikah dengan Bella. Sehingga Rehan bisa mempunyai 2 istri. Aku ingat akan kekurangan aku, Bunda. Kamu itu harus benar-benar sadar kalau kamu adalah perempuan dengan banyak sekali kelemahan. Simpulannya, Najwa, kamu harus mengikhlaskan Rehan untuk menikah lagi dengan Bella. Dan mulai saat ini, kamu harus siap-siap dipoligami.
Maafin aku ya, aku gak sempat bikin sarapan buat kamu. Tidak apa-apa, bagiku itu bukan masalah. Lagi pula aku bisa minta Bella mencarikan sarapan. Maksudnya, Bella itu kan sekretaris, jadi aku bisa minta bantuan apa saja darinya, termasuk mencarikan sarapan untukku. Pasti tidak keberatan. Iya, gak apa-apa. Tapi kamu mau kan maafin aku karena aku gak bikin sarapan buat kamu pagi ini. Itu pasti, Najwa. Kamu tidak perlu minta maaf soal ini. Aku tidak apa-apa. Aku bisa mengerti. Oke? Ayo sekarang senyum. Ya udah, kamu berangkat kantor sekarang? Ya, aku pergi sekarang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa aku sangat merasa bersalah seperti ini? Kenapa aku sangat khawatir melihat suamiku berangkat bekerja? Najwa, kamu gak boleh seperti ini. Kamu gak boleh memikirkan hal buruk pada suami kamu. Oh ya, Mama sudah siapkan kejutan buat kalian berdua. Mama sudah siapkan trip perjalanan bulan madu buat kalian berdua. Kenapa? Kok kalian kelihatan gak suka? Enggak mah, kita berdua seneng kok, ya kan Mas? Iya. Aku bahagia dengan idenya Ibu. Masalahnya mah, kita maksudnya aku kan sekarang lagi sibuk untuk ngurusin iklan baru mah untuk produk kita. Aku juga kan sekarang lagi terus-terusan nyari uang lewat bawa taksi. Dan di perusahaan aku kalau ngambil cuti agak susah. Apalagi ngedapetin cuti itu sama sekali nggak mungkin. Jadi untuk bulan madu kayaknya agak berat. Untuk masalah ini, kalian selesaikan sendiri. Pokoknya, Mama ingin kalian itu bulan madu berdua. Bulan madu ini penting buat kalian. Mama nggak mau tahu. Mama ingin kalian berangkat bulan madu. Mah, kayaknya kalau sekarang bukan saat yang tepat deh bagi aku dan Mas Farhan untuk bulan madu. Iya, lagi pula kan sekarang ada Mumtaz. Aku juga nggak mungkin ninggalin Mumtaz begitu aja. Mumtaz kan masih kecil. Benar itu mah kata Mas Farhan. Aku kan masih nyusuin Mumtaz, jadi aku nggak bisa ninggalin dia. Kalau untuk soal Mumtaz, apa kalian nggak percaya sama Mama? Mama bisa mengurus cucu Mama dengan baik. Apalagi kalian juga bulan madunya nggak lama kan? Maya, Mama itu ingin rumah tangga kalian itu langgeng. Dan kalau dalam sebuah perkawinan itu ada masalah, itu wajar. Menurut Mama, salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah kalian punya waktu berdua. Iya, Bu, tapi kalau ngomongin soal rumah tangga sebenarnya sama sekali tidak ada masalah kok di antara kita berdua. Iya mah, aku sama Mas Farhan udah baik-baik aja kok. Kalian itu lucu banget. Ya, Mama seneng lihat kalian. Apalagi kalau kalian sudah baik-baik saja, berarti untuk rencana bulan madu ini akan menjadi lebih baik lagi, ya kan? Kenapa kepalaku pening ya? Oh iya, aku belum sarapan. Tidak apa-apa, bagiku itu bukan masalah. Lagi pula aku bisa minta Bella mencarikan sarapan. Maksudnya,
Bella itu kan sekretaris, jadi aku bisa minta bantuan apa saja darinya, termasuk mencarikan sarapan untukku. Pasti tidak keberatan. Tidak. Aku tidak boleh membuat Najwa merasa kecewa. Aku tidak boleh mendapatkan sarapan dari Bella sekarang. Aku tidak boleh seperti itu. Aku lebih baik mencari makanan sendiri di luar. Selamat pagi Pak Rehan. Gimana kabar Bapak pagi ini? Aku baik. Kenapa Bella? Maaf Pak, saya belum mengerjakan apapun hari ini. Saya jadi bingung. Bingung. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita harus kerjakan secara bersama-sama. Dan ini sangat penting. Penting? Apa yang penting? Bapak ikut saya ya, biar saya tunjukkan. Bella, ada apa ini sebenarnya? Tunggu sebentar lagi. Oke. Apa sekarang? Ini adalah hal yang harus kita lakukan secara bersama. Ya mungkin ini nggak ada hubungannya sih Pak sama kerjaan, tapi ini bermanfaat untuk kegiatan kita hari ini. Kamu bisa buka tutup matanya sekarang? Oke, saya buka sebentar ya. Kamu membuat sarapan untuk kita? Iya, kita sarapan berdua. Bapak nggak keberatan kan? Iya, kita kan ada beberapa meeting hari ini, jadi kita membutuhkan tenaga. Jadi saya pikir ya, saya bikin sarapan yang spesial buat Bapak. Aku tinggal sebentar. Oke Rehan, sekarang kamu bisa lolos dari aku. Tapi besok dan seterusnya, kamu nggak akan bisa lepas dari aku. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam Najwa sayangku. Kenapa kamu tidak menyebutku Rehan suamiku sayang? Iya suamiku sayang, kenapa? Kamu udah sampai kantor ya? Iya, sudah sampai kira-kira setengah jam. Aku ingin tanya sesuatu Najwa. Mau bertanya apa, Rih? Apa kamu bilang Bella kalau pagi ini aku belum sarapan? Enggak. Aku nggak nelpon Bella, memangnya ada apa? Terus dari mana dia tahu aku belum sarapan ya? Sebenarnya saat ini Bella sudah menyiapkan sarapan untuk kami makan. Tapi aku merasa tidak enak sarapan sama dia. Ternyata Bella benar-benar sangat memperhatikan suamiku. Dan itu semua dia lakukan atas inisiatifnya sendiri. Tanpa bertanya sama aku. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu sarapan aja dulu sama Bella ya. Kan gak enak. Dia udah beliin kamu sarapan. Tapi Najwa, harusnya suami itu sarapan dengan istrinya sendiri, bukan dengan perempuan lain. Itu kan yang benar. Ya udah, kalau gitu nanti malam aja kita makan bareng. Sekarang kamu sarapan dulu sama Bella. Ini bukan buat Bella, tapi untuk kamu. Karena kamu kan juga belum sarapan. Pak Rehan ini gimana sih? Diajakin sarapan berdua malah minta izin dulu sama istrinya. Aku harus kerja keras untuk meraih simpatinya Pak Rehan. Kalau itu yang kamu inginkan, baiklah. Makasih ya, karena kamu udah dengerin aku. Ya, itu kan karena aku sangat cintaimu Najwa, istriku sayang. Aku juga sangat mencintai kamu. Ya udah sekarang kamu sarapan dulu ya. Oke. Sampai nanti malam ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bella? Kamu sedang apa di sini? Nggak apa, saya cuma mau bilang sama Bapak kalau sarapannya udah siap. Oh, sebenarnya tadi baru saja aku menelpon Najwa untuk meminta izin sarapan sama kamu, tapi kelihatannya kita sudah tidak punya waktu karena sebentar lagi kita sudah harus meeting kan? Jadi Bapak nggak mau sarapan? Ya, aku pikir waktunya tidak memungkinkan. Meetingnya sebentar lagi, tapi tolong buatkan aku teh. Oke, kalau gitu saya bikinin Bapak teh.
pakai gula diet karena Bapak nggak suka yang terlalu manis kan. Sama ntar saya masukin lemon biar segar, jadi badan Bapak bisa fit sepanjang hari. Kamu tahu dari mana aku tidak suka manis dan suka lemon? Bapak lupa ya, saya kan sekretaris pribadi Bapak. Jadi saya harus tahu apa yang Bapak suka dan apa yang Bapak nggak suka. Ya, jelas kamu ini seorang sekretaris yang baik. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Bapak pernah dengar istilah ini nggak? Kalau di rumah suami itu ada tanggung jawab seorang istri, tapi kalau di kantor tanggung jawab sekretarisnya. Jadi bisa dibilang sekretaris itu adalah pengganti istri untuk di kantor. Jadi Bapak itu berhak untuk meminta apapun dan saya berkewajiban untuk melakukan apapun permintaan Bapak. Sudahlah. Akan banyak kejutan lain yang bisa bikin kamu terkaget-kaget berhadapan dengan sekretaris pintar seperti aku. Karena aku punya banyak sensasi yang bisa aku tawarkan untuk kamu, Rehan. Aku malah bergairah menghadapi tantangan ini. Apakah aku bisa menaklukkan hati seorang laki-laki setia yang cinta mati sama istrinya? Harga hancur sampai 90%. Wow, saya tidak boleh ketinggalan. Saya ini kan mau membelikan hadiah untuk Bella. Siapa tahu ada baju bagus. Minggir. Lepasin. Ih, nyanyi duluan. Eten, nyanyiin dia. Lepasin baju ini. Saya duluan yang ambil baju ini. Dan kamu yang merebut dari tangan saya. Lepasin. Enak aja. Ayah duluan yang tarik baju ini. Lepasin gak nyanyiin dia? Lepasin gak? Gak ada. Ini baju saya duluan yang pegang. Bukan kamu. Gak mau. Punya ayah duluan. Lepasin. Ya, robek kan jadinya. Nyebelin banget ya. Kamu tuh harusnya ngalah. Kalau enggak, bajunya nggak akan robek seperti ini. Ayo, dengan susah deh. Apa? Nyanyiin dia. Kalau nggak sih, lu tali-talikan juga nggak bakalan baju lagi robek. Bukan gara-gara saya, tapi gara-gara kamu. Saya ini megang baju ini duluan. Jadi, baju ini seharusnya milik saya, bukan milik kamu. Apa? Barang aja kamu yang aku. Stop! Loh kok baju dagangan saya pada sobek begini sih, Bu? Itu tuh Pak, nyanyain dia tuh. Kalau dia nggak tarik di baju, nggak bakal di baju robek. Sembarangan kamu ngomong gitu. Emang bener kok. Saya ini orang terpandang di India. Sembarangan kamu nuduh saya seperti itu. Kamu tuh cuma tukang angkot. Bodoh amat. Emang gue nanyain, lagian ngapain lagi urusan baju 50.000 aja pakai bawa harta segala. Makanya tuh Neng Najwa makanya nangis mulu. Punya mertua kayak begitu, jahat, nyebelin jadi orang. Jangan sembarangan ngomong ya kamu ya. Ayo, sini kamu berantem lagi sama saya. Apa? Cukup! Bu, saya tidak mau tahu. Yang penting dagangan saya nih, Ibu ganti rugi. Ayo kagak mau, suruh aja tuh nyanyain dia yang bayar tuh. Pandang aku orang kaya, orang terpandang, orang terhormat, duitnya banyak. Suruh bayar tuh dia tuh, jangan ngemeng doang misalnya. Saya ini memang orang yang kaya, tapi saya tidak mau membuang-buang uang saya untuk barang yang gak berguna seperti ini. Stop! Bu, coba lihat tulisan itu tuh. Sudah, Ibu patungan saja. Ibu 25.000 dan Ibu ini juga 25.000. Kalau tidak ada yang mau membayar, saya laporkan ke petugas keamanan. Mau nggak? Iya deh, ayo bayar. Nih, ayo mah konsisten, biar orang susah juga. Emang kayak entu tuh, bayar 25.000 aja kagak mau. Dasar medit banget. Sebel gue. Tuh, kasih. Sebel gue. Ibu mau bayar nggak? Saya pasti bayar. Pas nih. Enak aja. Saya udah bayar. Ya sudah. Rugi di saya. Ya Allah, apa yang membuat Bella sangat memperhatikan Rehan? Sikap dan perhatiannya
tidak seperti sekretaris pada umumnya. Kamu itu harus sadar dong. Kamu itu apa? Kamu itu siapa? Laki-laki itu lebih menyukai perempuan yang baunya wangi, perempuan yang cantik, dan perempuan yang tidak kusam seperti kamu. Ya Allah, benarkah apa yang dikatakan Bunda? Tapi mungkinkah Rehan akan mengkhianati aku dengan Bella? Ya Rob, aku mohon, hilangkanlah perasaan cemburu ini dari dalam hatiku. Karena aku tahu, cemburu itu mendekatkan orang pada kekafiran. Nauzubillah min zalik. Pajar. Pasar Minggu Ciganjur. Pak, pajar. Pasar Minggu Ciganjur. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Dion. Apa aku ganggu waktu kamu? Enggak. Kamu sama sekali nggak mengganggu aku kok. Suara kamu kok kayak orang lagi resah gitu. Kenapa Najwa, kamu lagi ada masalah? Dion, apa bisa kita ketemu hari ini? Ada hal yang ingin aku bicarain sama kamu. Kamu mau ajak aku ketemuan? Boleh Najwa, boleh. Kamu sekarang posisinya lagi di mana? Lagi di rumah apa di butik? Aku udah ada di butik sekarang. Ya udah kalau gitu 15 menit lagi aku sampai ke sana ya. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Dion. Ngapain? Pagi-pagi siang-siang sendiri. Udah kayak orang kejatuhan durian rontok aja. Ya elah. Ngapain? Dapat undian ya? Lotre ya? Cengang-cengir gitu. Iya nih, perasaannya kayak melebihi dari orang yang habis menang lotre. Terus apaan dong? Najwa aja ketemuan. Ya elah. Bang. Ayah kirain apaan? Ternyata Pon Najwa yang nelpon. Jangan-jangan Bang Dion temennya sama Neng Najwa. Ngomongnya kenceng-kenceng. Najwa kan udah punya suami. Nggak enak kalau didengar orang. Emangnya kagak boleh kalau Bang Dion demen sama Neng Najwa? Kan Neng Najwa itu cantik, soleha, baik hati. Yang penting Bang Dion jangan punya niat mau ngerebut Neng Najwa dari Bang Rehan. Itu namanya khianat, Bang. Iya, Bu Atun. Aku juga sama sekali nggak ada niat mau merebut Najwa kok. Aku sangat menghormati pernikahan mereka. Syukur alhamdulillah deh kalau Bang Dion kayak begitu. Saya demen banget. Ya udah, dijanjian kan sama Neng Najwa? Berapa lama? 15 menit. Ah, ya udah dah, cukup deh. Jalan deh sekarang. Angkotnya gimana? Ya elah, angkot dipikirin lagi, tenang aja. Kan ada Atun si Mari Tuntun. Elah tenang aja deh, urusan beres. Emang Bang Dion aja yang bisa nyetir. Atun juga bisa. Iya, Pakai iya. supir tembak tapi. Udah jalan sana. Ya. Makasih ya Bu Atun ya. Oke dah. Jalan dulu ya. Dah. Sip, sukses ya. Najwa, Silakan Dion. makasih ya. Aku nggak mengganggu kamu kan seperti ini. Sama sekali enggak, Dion. Terus apa yang mengganggu kamu? Entahlah, Dion. Aku juga nggak tahu apa pantas aku menceritakan hal ini sama kamu atau enggak. Kamu sedang punya masalah dengan Rehan. Ini pertama kalinya kamu ngajak untuk curhat. Sebelumnya kamu belum pernah seperti ini. Aku benar-benar minta maaf ya, aku udah ngerepotin kamu. Dari sikap kamu aja udah membuat aku cemas. Dan tanpa kamu harus bilang apapun juga, aku udah tahu jika kamu sedang memiliki masalah dengan Rehan. Sebenarnya ini bukan masalah, Dion. Ini hanya ketakutan aku aja yang berlebihan. Aku memang belum pernah berumah tangga. Tapi aku tahu kok. Nggak ada kehidupan rumah tangga itu yang tanpa gelombang. Ini pertama kalinya aku takut sekali kehilangan Rehan.
Apa ini ada sangkut pautnya dengan sekretaris barunya Rehan yang namanya Bella? Dari mana kamu tahu soal ini? Aku pernah lihat Rehan lagi boncengan sama sekretaris barunya. Pas mobilnya Bella lagi rusak. Sebenarnya, secara mental aku udah siap. Kalaupun Rehan harus menikah dengan perempuan lain. Nggak bisa Najwa. Kamu harus mempertahankan rumah tangga kamu. Dion, tapi aku juga sadar akan kekurangan aku, Dion. Aku masih belum bisa memberikan keturunan kepada Rehan. Aku belum bisa memberikan cucu kepada Bunda Priyanka. Walaupun sebenarnya aku sangat sedih dan takut menerima kenyataan itu. Percayalah Najwa. Mau kemana pun Rehan melangkah, ujung-ujungnya dia pasti balik lagi ke kamu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk membuat Najwa bahagia? Aku nggak bisa melihat dia menderita seperti ini.